Sementara yang kita lihat ini adalah persoalan yang sangat kompleks sekali gitu. Bukan hanya kompleks dalam bentuk saya sedang melawan misalnya perusahaan jahil gitu ya, perusahaan yang dolim, yang jahat lah gitu. Tapi juga ternyata ini juga ada kalau saya lihat ada kelindan, ada keterkaitan gitu antara birokrasi yang ada gitu. Artinya sedangkan ketika kita bicara birokrasi ya kan harusnya mereka lah yang mengurus kami sebagai rakyat gitu. Karena keberadaan kami sebagai rakyat juga kan ini ada kaitannya juga dengan keberadaan mereka sebagai pengelola negara gitu. Nah, ini yang apa namanya yang saya anggap satu hal yang saya pikir secara pikiran saya mustahil untuk kami selesaikan gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah mungkin ini skenario Allah, makar Allah gitu. Saya diundang gitu kan. Pertama di Catatan Demokrasi, terus kedua di ELC, akhirnya ini jadi booming, jadi viral gitu. Justru ya mungkin inilah cara Allah untuk membantu kami sebagai nelayan kecil gitu. Untuk bagaimana ini disampaikan ke mereka terutama ya para pemangku kebijakan itu. Ya. Ini udah sampai ada reaksi dari Presiden Prabowo kan, iya, yang memerintahkan pagar laut dibongkar. Iya, dicabut. Nah, cuman kan artinya nggak boleh juga, boleh ya rakyat boleh saat ini euforia. Alhamdulillah kita udah nggak terganggu lagi cari ikannya. Terus kemudian yang tadinya terkotak-kotak atau misalnya tersekat-sekat dengan pagar bambu itu sekarang sudah bebas leluasa. Walaupun misalnya kita dihadapkan dengan cuaca buruk, ya kita bisa ke pinggir. Sekarang pinggirnya udah mulai tidak ada bambu lagi. Cuman ternyata kan nggak sampai selesai di situ. Artinya kalau memang itu adalah pelanggaran, ya harus ditindak dong pelanggarnya gitu kan. Kalau saya lihat ini bukan pelanggaran sepele ya, karena yang laut itu kan simbol kedaulatan negara. Jadi saya lihat ada usaha mereka ini untuk nyaplok kedaulatan negara dan ini bukan kasus kecil gitu. Kalau sampai negara tidak bisa menangkap itu dan udah terang benderang kok siapa pelakunya dan itu udah menjadi konsumsi publik. Siapa nama-namanya, pelakunya, arahnya kemana udah jelas itu kan. Nah artinya negara nggak boleh pura-pura mendelik matanya, gitu. Artinya tahu tapi meskipun pura-pura. Sebetulnya gitu. sampai detik kita ngomong ini, iya, belum ada termasuk dari pihak pemerintah yang memberikan statement resmi yang membiayai dan menyuruh pembangunan pagar laut. Siapa kan belum sebetulnya sampai detik ini belum. Yang ada adalah ternyata kemudian sudah ini rame, ternyata ditemukan sudah dari apa namanya dari websitenya ATR BPN Bumi itu ketemulah itu ada ternyata kawasan yang 57, sekian 573, sekian hektar itu ada 263 SHGB yang sudah diterbitkan sejak 2022-2023 kan. Tapi kan sampai detik ini belum ada nih jawaban, termasuk yang pertanyaan Pak Karni di ILC, siapa sebetulnya yang membangun? Kan sampai detik ini belum ada. Ya, jadi kita memang nggak bisa diem terus gitu, nggak bisa euforia ya. Nggak bisa. Artinya ini saya melihat negara mulai saat ini mau berani bertindak tegas nggak. Artinya gini, kata orang tua dulu, negara diktator itu pasti akan menganggap logika itu penjahat. Karena logika pasti bilang yang A itu A, yang B itu B, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Lalu kemudian pemerintahan kita saat ini dia mau menggunakan gaya berpikir seperti apa? Kalau dia mau melakukan hukum berpikirnya adalah logika, udah jelas tangkap. Kalau nggak ditangkap, wah ini ada apa? Jangan-jangan ya artinya apa yang saya katakan di ILC terus di
podcastnya Abraham Samad, oh berarti negara kita sedang dicaplok korporasi nih. Ditelan mentah-mentah oleh korporasi. Makanya kan udah saya jelaskan, jika negara tidak berani ya serahkan deh ke rakyat gitu. Dengan upayanya rakyat, persoalan menang kalah itu urusan Allah deh gitu. Ya. Yang penting rakyat melawan gitu. Artinya menurut Kang Khalid, ada menteri sudah memberikan sanksi ya, mencopot ya 8 ya, 6 atau 8 iya. Petugas BPN, tapi baru di level lokal kan itu, kantor lokal itu belum cukup. Belum cukup karena saya lihat juga jangan sampai Menteri ATR BPN, oke lah saya acungi jempol, cuman saya juga nggak mau dilokalisasi hanya sebatas persoalan ini di Kohod saja. Karena saya baca ini bukan hanya di Kohod, tapi juga sepanjang jalur Kabupaten Tangerang yang desa-desa yang mempunyai bibir pantai. Pokoknya di Kabupaten Tangerang, wilayah-wilayah kelurahan yang mempunyai wilayah bibir pantai harus diperiksa. Yakin mereka terlibat. Dan bahkan sudah ada daerah lain yang daerah Serang juga ada, kayak macam di daerah Kecamatan Tenara, di daerah Bom, pesisir. Nah itu juga sudah terjadi juga, bahkan sampai ke sana, sampai ke Kemayungan, Sukajaya, Kabupaten Serang juga. Artinya kalau melihat kasus yang satu ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar detail, bukan kemudian setelah selesai di Kohod selesai. Kasusnya bahkan kalau ngelihat di wilayah bibir pantai Banten Utara ini, lo kok jangan-jangan ini juga di Indonesia juga nasional. Maksudnya harusnya menjadi pintu masuk. Pintu masuk untuk gitu. Membongkar semua mafia ini. Praktek yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Iya, di seluruh Indonesia. Kan udah sempet saya bilang di mana itu ya, lupa itu. Pokoknya tolak ukurnya adalah Banten. Kalau Banten kalah, Indonesia kalah. Kalau Banten menang, Indonesia menang. Karena kasus ini bukan hanya di Banten. Banyak. Ya misalnya gini, anggap saja kalau kita ngomong persoalan ya Bu ya, berarti kan ngomong sebab. Ini ada masalah, sebabnya apa? Kalau ada akibat pasti ada sebab, gitu kan. Nah, dilihat sebabnya adalah PSN. Proyek strategis nasional. Lah kemudian strategis apa kita sebagai rakyat? Faktanya malah justru masalah. Jangan-jangan benar apa yang diomongin Karni Ilyas. Di balik keuntungan yang besar, maka persoalannya pun akan besar gitu. Tahu itu pikiran siapa nggak tahu, kata Karni Ilyas. Ya. Nah, kalau kita kilas balik sedikit Kang Khalid. Momen pertama Kang Khalid tergugah, resah dengan adanya, mana yang lebih dulu, pagar laut atau PSN? Dan itu kapan? Ya yang jelas gini, sebelumnya saya dengar persoalan PSN ini. Saya pikir PSN ini adalah memang proyek strategis nasional, itu ya memang proyek negara yang memang kalau menurut saya kalau strategis nasional ya saya juga senang gitu. Pasti hidup saya akan strategis gitu kan. Harusnya menguntungkan rakyat. Iya, kalau ngomong strategis nasional berarti ngomong strategis untuk rakyat gitu. Jadi segala-galanya pasti strategis. Makanya misalnya kita cari tempat, kalau strategis tempatnya pasti mahal harganya. Lah berarti ada kehidupan yang layak dan enak gitu buat rakyat. Alhamdulillah. Cuman ini kan ternyata di awalnya memang saya di laut dulu, persoalan di laut. Jadi banyak pagar-pagar gitu, kemudian mengganggu aktivitas saya. Saya juga tanya, ini punya siapa? Oh bukan punya saya. Ini punya kamu? Bukan. Ini punya proyek apa? Proyek PIK 2 katanya. Itu kata ini apa namanya, teman-teman nelayan yang memang retorialnya di situ, yang sehari-harinya di situ. Dan kebetulan saya itu kan teman-teman juga banyak di wilayah Tangerang, termasuk di Muncung, di Kronjo, itu memang basis lah, banyak kawan di situ. Nah saya tanya-tanya juga ternyata, nah
semakin saya ingin tahu persoalan ini, ternyata banyak juga persoalan-persoalan yang saya ketahui, termasuk persoalan daratnya juga, persoalan pengurugan, tanah sawah ditimbun, terus kemudian kali ditimbun, itu saya temukan juga di lapangan. Lah makin dalam ini kok, waduh ini kok dolim gitu kan. Nah makanya kemudian saya itu kebetulan ombudsman juga sidak gitu kan, pertama kali sidak di Lapangan Ombudsman Pusat itu sidak dengan saya. Dan saya bilang ke ombudsman, kata saya pikir ini bukan strategis nasional, tapi ini adalah penjajahan nasional. Saya bilang gitu sama ombudsman. Kenapa? Ya saya tunjukin nih. Coba, menurut Bapak layak atau tidak? Ini laut kok dikapling-kapling seperti ini. Kira-kira kata saya, kalau buat budidaya kerang hijau masuk nggak? Nggak juga. Kalau buat budidaya rumput laut masuk nggak? Nggak juga. Jadi yang masuk tuh justru ketika kita lihat dari atas seperti kapling sketsa kotak-kotak tambak tanah. Wah kata saya ini berarti kan ada jual beli laut. Fakta ternyata kan. Ketika kita analisis seperti itu fakta. Ternyata ada SAM, ternyata ada HGB yang dikeluarkan. Makanya polisi selama ini membiarkan karena menganggap bahwa itu ada legal gitu ya. Iya. Legal karena ada SHGB-nya gitu ya. Lah ya kan lagi-lagi sejauh mana hukumnya HGB atau SHM di atas laut gitu aja kan. Yeah. Nah seharusnya sebenarnya Kapolri nih, Listio Sigit ya namanya ya. Kapolri itu ya. Masih Listio Sigit. Listio Sigit ya hadir dong. Jelas gitu kan. Kalau misalnya misal ya anggap butuh informasi segala macam ya bisa ngobrol-ngobrol sama rakyat tuh. Gitu, rakyat punya banyak mata, punya banyak pengetahuan di bawah. Jelas orangnya. Kalau misalnya kurang kuat saksinya ya kita kasih data-data yang akurat itu. Kang Kholid kan dari Desa Pontang dan itu banyak juga nelayan di situ. Iya. Jadi dari awal, kalau boleh nggak diceritain dari awal sampai sekarang itu gimana? Apakah Kang Kholid sendirian punya kesadaran itu, tapi sebetulnya keresahan itu sudah dirasakan oleh teman-teman nelayan di Desa Pontang yang juga mungkin seperti Kang Kholid juga melautnya juga sampai ke area pagar laut ini. Ya sebenarnya biasanya kalau misalnya keresahan saya keganggu secara pribadi mungkin saya masih bisa sabar gitu. Ya masih bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang saya anggap ini ngebuang waktu atau ngebuang tenaga kan. Karena setiap individu kan punya persoalan individunya masing-masing. Nah karena ini saya lihat keresahan ini bukan hanya terjadi di diri saya, tapi juga justru malah saya melihat bahayanya itu malah justru 200 tahun ke depan. Malah saya melihat bahayanya bukan hanya orang Banten, orang Tangerang, orang Serang aja. Bahayanya justru lebih ke tingkat negara yang hilang dicaplok oleh penjajah. Saya melihat itu. Karena saya melihat lebih luas gitu ketika saya melihat sebagian-sebagian gitu. Walaupun memang secara pemikiran gini, 50 duren tidak bisa disebut manis kalau belum dicoba satu persatu. Gitu kan. Adalah itu ininya deduksi induksi gitu kan. Nah, ketika udah sebagian kita cicipi manis, maka bisa dipastikan durian ini manis dari tumpukan 50 buah itu. Walaupun memang idealnya harus dimakan semua 50 buah itu, manis enggak. Tapi kalau kita ngelihat sebagian persoalan di Serang, di Tangerang, ini seperti saya ngelihat Indonesia ini waduh lagi dicaplok ini. Kalau kata netizen-netizen yang humor-humor itu mah cuma langit doang yang nggak dipagerin. Belum gitu kan. Belum tahu gimana caranya. Gimana caranya nah, itu kan magerin langit gitu kan. Nah, sementara saya lihat kalau kita ngelihat ini anggaplah oligarki atau korporasi, ini korporasi rakus, nggak pernah kenyang. Mau ditelenin Indonesia nih anggaplah. Ini Indonesia beserta isinya ditelenin ke mulut mereka tidak akan pernah kenyang karena mereka rakus. Kenapa saya ngomong itu? Karena saya melihat fakta yang ada di lapangan. Lah ya bayangin enggak?
Ada orang punya tambak nggak mau dijual, bagaimana cara membelinya? Ya diuruk dulu sungainya biar nggak ada sirkulasi air. Dengan tidak adanya sirkulasi air, otomatis kan salinitas airnya tinggi. Akhirnya ikan kan nggak kuat dengan salinitas tinggi, kadar garamnya tinggi. Begitu juga sawah, nggak mau dijual, irigasinya ditutup lagi biar nggak keairan. Otomatis kan yang namanya padi kan butuh air, ya ujung-ujungnya bagaimana supaya dijual. Jadi dipaksa untuk menjual. Dipaksa untuk menjual, caranya ya harus dibunuh aksesnya. Ya. Itu kan dolim namanya. Bedanya kan nggak pakai pistol doang, ya mau jual apa enggak. Bedanya nggak begitu doang, tapi kan cara sumber-sumber aksesnya ini supaya mati gimana gitu. Dan memang benar istilahnya dijual nggak dijual diuruk. Walaupun itu sebelumnya saya pikir nggak mungkin lah, orang bukan tanahnya belum dijual kok diuruk. Ya ternyata fakta. Ya. Nah sesudah terutama dua minggu inilah sesudah statement Kang Khalid yang sangat kritis kepada oligarki itu viral. Apa yang terjadi? Ada tekanan-tekanan atau apakah ada yang mengontak Kang Khalid yang meminta supaya jangan deh diem? Karena ini sekarang saya lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang teman-teman Kang Khalid yang menemani, mendampingi kemana-mana. Ya memang kalau hanya sebatas telepon kemudian ya jangan macem-macem lah, urusan ini udah mendingan kamu fokus saja. Kalau memang ini kerja fokus, ini kalau butuh kerjaan tinggal bilang apa gitu. Terus kalau enggak persis apa yang diomong di LC itu, udah yuk Lid, kalau memang kamu mau berbuat baik kepada masyarakat, mau ngebelain masyarakat, ya udah kumpulin berapa masalah-masalah yang ada di lapangan yang belum dibayar segala macam, yuk kita selesaikan bareng. Nanti misalnya kalau harganya 50.000 per meter, nanti ada kasih sepasi 20.000, berarti 70.000, yang 20 buat saya. Kalau kita hitung jumlah dari Tangerang sana, dari Kampung Muara sampai Muncung udah berapa, udah minimal kan ratusan hektar, ribuan hektar kan. Ya bisa kaya raya mendadak. Bisa kaya raya ngedadak. Cuman kan justru persoalannya yang saya dipikirkan bukan bagaimana saya harus kaya raya kemudian banyak uang bisa berkuasa atau bisa ngatur apapun, kemudian saya bisa keren, bisa kalau ngomong istri bisa 5, bisa 10. Kemudian saya juga akhirnya semena-mena lagi karena lalai dalam diberikan kekuasaan materi banyak. Bukan itu tujuan saya adalah ini negara mau dibawa kemana, udah itu aja sih saya mah. Enggak jadi masalah, saya mah dari kurun saya biarin dia miskin. Tapi kurun ke anak saya. Nah ngomong anak saya ini bukan cuman pribadi ya, anak seluruh Indonesia gitu. Bukan anak saya, tapi anak-anak generasi bangsa seluruh Indonesia. Ini mau diapakan gitu, negara ini mau diapakan. Oke lah saya memiskin, enggak jadi masalah. Seadanya, cuman ini saya lihat mau dibawa kemana ini negara, kok negara. Ini tadi siapa yang dari pihak mana yang nawarin yang 50.000 bisa nanti spare 20.000, jadi 70.000 yang 20.000-nya per meter buat Kang Khalid gitu, dari pihak mana ya? Ya dari pihak sana lah, dari pihak pembebas gitu. Lah ngomong ininya apa namanya, kalau ngomong ini mah, kalau memang ada masalah 24 kali jam kita selesaikan. Kita belum pernah memberikan pembayaran kepada bukan warisannya. Terus kemudian saya tentang, maaf, yang Bapak omong itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya orang-orang mereka lah, gitu. Orang-orang mereka yang mencoba untuk itu. Ya itu salah satunya kan. Terus kemudian ada lagi misalnya kalau sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Kayak model gini, mereka ini tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas, tahu. Gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Nah tapi si intimidasi ini dia harus ke rumah
ibunya kawan saya, sehingga ibunya ini nanya, ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman. Biar teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah, teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih, jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah, itu kadang kekalahan saya di situ. Jadi masing-masing menjauhi gitu. Takut resiko kan. Karena dianggapnya mungkin bagaimana supaya saya ini adalah penjahat. Kayak contoh misalnya kemarin ini kan ada tuh yang mencoba untuk melaporkan saya ke Barreskrim Polri. Mereka tuduhan saya adalah berita hoak dan membuat keonaran gitu. Lah ya kita nggak tahu namanya persepsi orang kan. Ya tinggal nilai aja gitu yang bikin owner tuh siapa. Nah kayak model hal-hal ini kan kita bisa lihat satu, bisa jadi orang ini ingin nongol dan ingin dicolek oleh pihak aguan. Perusahaan lah gitu kan, biar dia dikondisikan oh dia adalah ngelawan ini nih. Kedua bisa jadi ini juga ngecek ombak gitu kan. Bagaimana reaksi netizen ketika seorang Khalid mau dilaporin. Kalau geriaknya gelombangnya nggak besar, ya tinggal diterusin gitu. Kalau gelombangnya besar, tunggu dulu. Yang paling berbahaya itu menurut saya ketika isu persoalan ini sepi. Misalnya nih, para netizen nih, wah pada ngejar saya nih kan, inilah gitu kan. Nah, ketika netizen ini sepi, udah isunya udah tenggelam. Media ya, netizen dan media. Ya, netizen, media udah mulai tenggelam tentang saya. Ini justru yang paling berbahaya buat saya. Nah, itu juga harus saya siapkan supaya selamat seperti apa. Saya sadar betul bahwa saya dalam posisi yang tidak baik dan terancam. Saya sadar itu, walaupun kesadaran saya masih sifatnya insting gitu. Insting saya bahwa saya bahaya, tapi ya nggak boleh juga kita harus takut secara over, berlebihan, kemudian akhirnya ternyata saya penakut gitu. Misalnya begini, karena kita ini hati-hati penting, cuman karena terlalu hati-hati, terlalu over hati-hati, jadinya penakut gitu. Kalau penakut yang nggak berjuang, ya udah dari awal aja kita nggak usah berjuang. Tapi kan sebetulnya apa yang menjadi kepedulian Kang Khalid di awal, ketika di awal mungkin waktu ombudsman itu ya disampaikan, kan kemudian ternyata terbukti ya, maksudnya sekarang terbukti ternyata benar ada SHGB-nya dan ternyata memang ada yang melanggar, minimal sudah 50 yang dicabut, artinya kan itu ada fakta bahwa ada pelanggaran ya. Ya artinya yang disampaikan mestinya bukan hoax ya, karena sudah langsung dibuktikan oleh tindakan oleh menteri. Apakah itu membuat Kang Khalid merasa lebih lega ya? Artinya memang nggak salah apa yang disampaikan, disuarakan sejak awal. Belum lega. Kalau saya belum lega. Cuman tetap saya acungi jempol, tapi belum lega karena gini. Oke lah itu pelanggaran ininya. Nah biasanya ya tinggal ombudsman ini dia mempunyai rekomendasi apa terkait masalah keterlibatan PIK 2 proyek PIK 2 yang di PSN kan ini gitu kan, karena ini juga keterkaitan dengan para pemangku kebijakan gitu kan. Nah terus kemudian ombudsman dia, kalau lembaga ombudsman itu kan dia mungkin nggak bisa nangkap tapi dia bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah tinggal rekomendasi ombudsman seperti apa? Kalau rekomendasi ombudsman ini maladministrasi terkait proyek PIK 2 ya. Administrasi doang kan? Iya, administrasi. Ya berarti kan kalau ngomong gini. Ada gula pasti ada semut. Ada gula pasti ada semut. Itu kan kata istilah tuh kan. Ada gula ada semut. Ada maladministrasi berarti ada korupsi dong. Ya udah tinggal bongkar aja itu, yakin tuh bukan miliaran, triliunan. Kita aja orang nelayan udah bisa ngebaca itu kok. Hari ini beritanya KPK kan sedang mulai masuk karena sudah ada yang melaporkan ya. Iya. Tokoh melaporkan. Juga dari tempat ini mungkin saya mau ke Kesemen, ke
alumni pondok pesantren, dulu saya sempat belajar masak lah di pondok Rombeng gitu. Nah, saya mau rencana ke sana ya, artinya untuk saat ini, Serang, ya? Iya, untuk saat ini saya lebih fokus bagaimana menganyam akar rumput dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, sampai kita tingkat Banten, sampai ini akan terbentuklah suatu jaringan yang besar. Akan saya buktikan bahwa Banten akan melawan jika negara nggak berani melawan. Udah, itu rencananya. Artinya saat ini mungkin lihat aja reaksinya seperti apa, walaupun kita hanya sebatas menjuantahkan kata-kata atau pemikiran aja, bagaimana supaya itu masuk ke pemikiran seluruh Indonesia. Dari mulai tukang cangkul, guru-guru itu kan, tukang ojek, tukang nasgor, nasi goreng, tukang warteg, seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengar gitu. Dan saya juantahkan perlawanan ini kepada mereka bahwa Indonesia bukan sedang baik-baik saja, tapi sedang tidak baik, dan ini bahaya. Tinggal Pak Prabowo, presiden kita, mau berpihak ke mereka atau ke rakyat. Itu aja sih pilihannya. Pak Prabowo tinggal mau memilih dulmun, dolim, kalau bahasa Pontangnya pepeteng, ya. Pepeteng, kegelapan. Mau milih ke kegelapan, gengnya Jokowi dan kroni-kroninya, atau mau ke rakyat. Tinggal itu aja. Nah, itu dua-duanya, milih A, milih B, ada resikonya. Seperti juga yang sedang saya lakukan saat ini. Milih diam resiko, milih melawan juga resiko. Diam mati, melawan mati. Mending melawan. Diam ditindas. Melawan juga mati. Ya mending melawan. Minimal ketika saya melawan, anak cucu saya tercerahkan nanti kelak. Daripada saya diam ditindas, tapi anak cucu kita terus ditindas. Nggak boleh itu, harus melawan. Rakyat Indonesia harus bangkit melawan. Gitu. Sempat ketemu, karena kan sesudah itu banyak pejabat-pejabat, termasuk anggota DPR yang naik speedboat, mendekat ke pagar laut, apa segala macam ya. Kang Khalid sendiri terakhir ke area situ kapan? Ya, jadi pas hari itu kebetulan ada 3 titik ya. Satu di Kerunjuk, di Pulau Cangkir, kedua di Ketapang, ketiga di Tanjung Pasir. Karena saya juga harus ngelihat aktivitas teman-teman di Kerunjuk seperti apa. Saya kebetulan di Tanjung Pasir itu ketinggalan. Udah pada pulang gitu, termasuk teman-teman dari kelompok Pak Said juga udah pada pulang. Nah, ya tetap saya cuman paling saya bisa menyemangati masyarakat bahwa kalian bukan sendiri. Tidak mungkin ada desa Serang gitu kan, misalnya kota Serang, Kabupaten Serang dan kota Serang dan Cilegon yang lainnya kalau tidak ada kota Tangerang, bahwa kita adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah kata saya. Dan kita disatukan oleh laut, laut itu satu, nggak terpisah. Dan begitu juga senusantara ini gitu. Jadi nggak terpisah, kita satu. Dan jika ada apa-apa dengan persoalan kerakyatan, maka siapa lagi kalau bukan kita yang melawan, rakyat. Mengandalin siapa lagi kalau kondisinya seperti ini gitu. 2 pertanyaan terakhir. Kang Khalid, saya kebetulan lulusan Institut Pertanian Bogor. Alhamdulillah. Selalu dibilang bahwa petani dan nelayan itu lapisan masyarakat yang sedihnya itu banyak yang miskin, ya, terutama nelayan ya. Ya. Saya ingin tahu keseharian Kang Khalid dan teman-teman nelayan ini sebetulnya gimana kondisinya? Ya. Ya sebenarnya kalau kita pertama kita di petani ya, persoalan petani itu satu kelangkaan pupuk, ya kan. Kedua juga kadang hak atas air juga masalah. Artinya belum ada peraturan daerah atau apa bentuknya yang mengatur tentang kebutuhan petani tentang air. Misalnya si A punya sawah 1 hektar, kebutuhan airnya berapa? Itu juga nggak diatur. Justru malah air lebih cenderung dihisap oleh kebutuhan-kebutuhan industri. Kebutuhan industri kertas, kaca, segala macam.
Nah ini juga nggak diatur, walaupun dengan alasan bikin lagon-lagon bahwa kita udah punya tampungan sendiri segala macam. Kedua, ya persoalan pengetahuan tentang bagaimana petani itu paham dengan hara tanah, gitu kan, mengelola tanahnya dengan baik. Walaupun dalam kelangkaan pupuk, bagaimana petani juga harus bikin pupuk sendiri, secara organik. Nah, kalau nelayan? Ini petani. Ini juga masih banyak hal. Nah, nelayan gitu kan. Bagaimana supaya nelayan ini dia hanya tidak terbatas kepada nelayan tradisional seperti saya. Kalau untuk bikin perahu gede kan ratusan juta gitu. Ya karena saya nggak sanggup bikin perahu yang lebih gede, ya perahu apa adanya, jokong atau sampan. Yang penting minimal saya hari ini dapat ikan untuk anak istri saya makan hari ini. Minimal itu aja dulu. Dan kalau kita hitung-hitung bahan bakar, minimal meres lah. Misalnya keluarnya 50.000, ya dapat 50.000. Minimal itulah gitu kan. Apalagi kalau ada lebih mah alhamdulillah gitu. Nah, maksudnya ini kan seharusnya ya kan pemerintah tahu itu, persoalan itu tahu, cuman sejauh mana mau memajukan pertanian, mau memajukan nelayan, sedangkan saya pikir, sering saya audiensi gitu kan sama DKP, sama Dinas Pertanian, kata saya tolong dong ini didongkrak, gitu kan, bahwa ini lo pejuang protein, ini lo pejuang karbohidrat, kalau nggak ada karbohidrat gimana ini negara gitu kan, kalau nggak ada protein gimana, misalnya anggaplah negara Indonesia krisis karbohidrat, krisis pangan dan krisis protein. Apa jadinya tentara juga nggak bisa ngangkat senjata gitu kan. Nah ini harus diperhatikan gitu. Nah jangan kemudian program macam-macam banyak triliunan duit jadi program, fakta di lapangannya ternyata nol. Artinya di sini jangan-jangan di bawah juga punya ternakan-ternakan, kantong-kantong yang memang sengaja untuk ngebobolin program pemerintah yang sebenarnya itu bukan petani, itu juga bukan nelayan. Malah justru kadang-kadang yang model nelayan-nelayan seperti saya itu malah justru nggak diberikan bantuan atau di apalah gitu. Karena kenapa? Saya paling nggak mau diajak cincai orangnya. Nih bantuan, mau lihat ada bantuan jaring. Harusnya sekian dananya, tapi kita potong sekian. Oh nggak bisa. Ini hak kita. Nah yang nggak bisa diajak cincai, udah. Nggak dapat. Tinggal, karena masih bisa juga dibentuk nelayan-nelayan yang lain, yang nelayan gadungan. Kalau di model ILC mah staf desa kok. Perwakilan nelayan, bagaimana kita dapat pengetahuan yang... Kang Holid udah berapa tahun jadi nelayan? Kalau ngomong berapa tahun mah ya... Tapi saya belum tahu detailnya ya. Kata orang tua saya mah lahirnya juga di perahu. Udah di perahu. Jadi orang tuanya memang nelayan di situ ya, Iya. Desa Pontang itu ya. Iya, artinya kalau ngomong misalnya umur saya 47, berarti selama 47 saya jadi nelayan karena lahirnya di perahu gitu. Tapi siapa yang paling menginspirasi Kang Holid? Karena tadi apa yang disampaikan tuh otodidak ya, wisdom, pengetahuan, kepedulian itu luar biasa. Ya sebenarnya mah kalau ngomong apa ya, hujah lah, ngomong hujah. Saya lebih cenderung ke hujah empiris, pengalaman. Nah, pengalaman saya mungkin karena sering dibebak persoalan. Ya kan dulu saya dihadapkan dengan persoalan tambang pasir, yang itu materialnya juga buat reklamasi Jakarta. Dari mulai tahun 2004 baru selesai itu 2016 itu. Itu. Nah, itu juga ketika saya berpikir wah ini harus begini, harus begitu, ya akhirnya lari-larinya juga kita juga harus mainkan politik juga gitu kan. Karena memang setiap perusahaan pasti juga larinya ke lingkaran politik juga sebenarnya. Bagaimana menguasai negara untuk memuluskan kinerjanya gitu. Gitu. Oke, terakhir. Mungkin bisa sambil ngelihat ke kamera yang ini ya. Apa yang Kang Holid ingin sampaikan kepada Presiden Prabowo? Oh, iya. Jadi seperti bicara supaya kasus ini tidak hanya berhenti
seperti yang tadi kita dibicarakan ya, cuman dilokalisir atau apa? Apa yang ingin, kalau ketemu dengan Presiden Prabowo, apa yang ingin disampaikan? Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah. Mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini, ya benalu-benalu bangsa ini. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Maksudnya yang sakit ini ya sakit otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya. Yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang rakyat Indonesia yang besar ini, negara yang besar. Indonesia kalau benar-benar untuk mengelola negaranya secara ideal ya, secara benar, saya pikir semua negara-negara yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan ampun, akan hormat sama Indonesia begini nih. Karena siapa yang lebih kaya kita buktikan di Indonesia. Emas ada di situ, nikel ada di situ, batu bara ada di situ, hutan, sawit, laut, segala macam gak kehitung. Kalau istilah nyeduh kopi itu Pak Presiden, Indonesia nih, kalau kita nyeduh kopi, tengah-tengah yang legit-legitnya itulah Indonesia sebenarnya mah. Jadi jangan sampai bangsa kita dirampok terus, dikeruk terus oleh bangsa asing. Udah saatnya. Kalau enggak, kasih saya kesempatan, sedikit saja, enggak usah tahun-tahunan. Setengah tahun saja saya akan bereskan persoalan Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Khalid sudah mampir, sudah berbagi keresahan, berbagi harapan, terutama untuk harapan untuk semuanya. Karena tidak sedang bicara tentang diri sendiri, keluarga atau kelompok, tetapi bicara tentang masa depan Indonesia dan bangsa. Dan itu tadi obrolan saya dengan Kang Khalid Miqdar, nelayan dari Desa Pontang di Kabupaten Serang yang kita kenal hari-hari ini sedang sangat giat, sangat aktif melakukan advokasi dan memperjuangkan nasib nelayan yang terdampak dari proyek PSN PIK 2, khususnya kasus pagar laut yang alhamdulillah meskipun kita belum puas ya, karena jangan euforia, sudah mulai dibongkar, tetapi yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dan tentu saja oleh Kang Khalid dan teman-temannya itu adalah penuntasan termasuk secara hukum terhadap siapapun yang bersalah termasuk dalangnya. Gak cuman sekedar orang-orang frontman atau orang yang disuruh ya, tetapi siapa. Karena sampai detik ini ya Kang Khalid, belum ada pernyataan resmi siapa sebetulnya yang membangun pagar laut itu. Itu yang sebenarnya ditunggu, bukan cuma sekedar mencabut atau membongkar atau memberhentikan 6, 8, 10, 20 orang. Tapi siapa yang menyuruh? Karena ternyata melanggar.